Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, ya, tentu saja nikmat umur panjang sehingga kita masih dimampukan bertemu di masjid yang kita muliakan ini. Dalam rangka seperti biasa, kalau kita dalam rangka tolabul ilmu, ya. Ya, mencari ilmu meskipun kondisi kita masih seperti ini, ya, masih dalam keadaan darurat. Masjid kita tidak mengurangi niat jemaah untuk mencari ilmu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oh, Pak Haji, alhamdulillah. Masih orang jalan. Alhamdulillah. Barokah. Sebelum aja sendiri kita buka, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan semangat tadi alhamdulillah. kedua sahabat pertemuan lantai 2 tiga acara inti atau tausiah akan disampaikan oleh besar Takullah. Keempat mungkin barangkali ada tanya jawab. Kelima nanti acara tamat-tamat, ya, atau kopi-kopi. Itu singkat waktu ya kita langsung saja menuju acara kedua yang atas sambutan dari Pak Haji Muji Ketua RKM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi waktu dan kesempatan dimampukan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedua, salawat dan salam selalu terimpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sumber Ustaz Asep, Pak Raul disebutnya, ya. Dan para tokoh perintis Masjid Al-Sisi, juga seluruh para ketua DKM yang terdahulu, juga seluruh jamaah yang saya hormati. Alhamdulillah, saya dengan segala kekurangan saya ini saya mohon maaf. Tadi saya sampaikan ke Pak Ustaz Raul bahwa saya itu tadinya orang jalanan, sekarang dikasih amanah jadi ketua DKM. Jadi kadang-kadang kalau ada tamu Ustaz, saya mau mulai ngobrol apa juga bingung. Kalau ketemu guru, begitu ketemu guru yang dibahas ini udah nyambung. Karena saya aktivis guru Ustaz, jadi kadang-kadang ada gimana ya, dengan segala kekurangan saya ada ragu mau ngobrol tuh gitu. Tapi dengan penolong yang saya jadi ketua DKM, akhirnya saya memegang Pak Ustaz Kiai yang ada di sini. Alhamdulillah, itu yang saya syukuri. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan saya ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Karena saya meminta kepada bagian dakwah, jadi seluruh Ustaz yang ada di lingkungan ini kalau bisa ngisi di sini, baru yang jauh-jauh. Jadi ngisinya tuh kita untuk silaturahmi antara jamaah donasi yang ada di sini dan dengan para kiai yang ada di lingkungan sini, supaya apa, silaturahminya semakin baik di antara kita. Itu harapan saya. Untuk itu sekali lagi Pak Ustaz, alhamdulillah ini pembangunan ini berjalan lancar Pak Ustaz. Mohon doanya juga. Mudah-mudahan lantai 1 ini segera beres Pak Ustaz. Amin. Dan ini murni dukungan dari jamaah semua Pak Ustaz. Jadi kita kerja bakti kan Pak Ustaz di sini, kerja bakti 40, 60, 80 orang. Jadi biaya itu jauh lebih menghemat Pak Ustaz. Dan ini pagi-pagi kemarin nggak tahu tuh datang semen, itu datang semen dari siapa, hamba Allah, ya, begitu. Itu mungkin dengan ada kegiatan setiap minggu pagi atau jihad pagi, ngaji akad pagi ini, kita tersirami Pak Ustaz. Jadi jangan sampai terputus kegiatan pengajian pagi ini. Itu. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita
semua di mana suatu saat kita dipanggil Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Amin. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan saja acara ini ya, tausiah bersama dengan Ustaz Abdullah. Ustaz silakan. Izin Pak. Iwat sampai lepat. On anak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi nashtafi min kulli da'i wa nuru'u dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina. Faya Rabbana mati'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sangat saya hormati seluruh jamaah Masjid Jami Nur Ajiji yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang berkah ini dalam agenda kajian thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa membawa keberkahan dunia dan akhirat.
Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Mengawali yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Ketua DKM beserta jajaran yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk bersilaturahmi pada pagi hari ini. Dan juga di awal saya sampaikan bahwasannya materi yang akan disampaikan adalah tafsir Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Bagi bapak dan jamaah yang membawa handphone ataupun Al-Quran, bisa sama-sama dilihat terjemah ataupun tafsirnya surah Ar-Ra'd ayat 11, surah yang ke-13. Tentunya kalau nanti yang saya sampaikan salah, mohon untuk diingatkan. Jadi bapak dan seluruh jamaah yang hadir tidak sungkan apabila nanti yang saya sampaikan ada kesalahan, mohon Pak Haji, Pak Ketua DKM dan yang lainnya langsung diingatkan saja. Tentunya tanpa menggurui, mudah-mudahan yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Satu kali lagi, bagi jamaah yang membawa Al-Quran ataupun handphone, bisa dilihat surah Ar-Ra'd ayat 11. Kalau nanti yang saya sampaikan salah, kebetulan saya mengambil tafsir As-Sawinya saja. Walaupun tentu kajian tafsir banyak, ada Ibnu Katsir, ada As-Sawi, ada Hadaiku, Rohorian dan yang lainnya. Ini kitab yang saya bawa adalah kitab tafsir As-Sawi. Insya Allah akan saya bacakan tafsirnya berkaitan dengan surah Ar-Ra'd ayat 11 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dalam ayat ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama dijelaskan lahu, bagi setiap manusia. Dalam tafsirnya lahu al-insan, bagi setiap individu manusia. Ini adalah akidah yang harus sama-sama kita yakini kebenarannya, karena dalam Al-Quran itu maktu'un bisidqi'i, sesuatu hal yang dipastikan kebenarannya. Maka dalam hati yakini dulu kebenaran ini. Lahu, bagi setiap individu manusia, mu'aqibatun, ada malaikat yang senantiasa silih berganti. Mimbaini yadaihi, di depan, wa min khalfihi, di belakangnya. Apa tugas malaikat tersebut? Yahfazunahu min amrillah, mereka senantiasa menjaga kita sebagai manusia, tentunya min amrillah, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian rangkaian daripada rukun iman. Walaupun malaikat itu adalah wujudnya tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat dengan mata ini, tapi dalam hati kita, dalam keyakinan kita, dalam akidah kita, harus diyakini kebenarannya, harus diyakini keberadaannya. Karena kalau tidak mempercayai, tentunya rukun imannya gagal. Karena di antara rukun iman adalah beriman kepada malaikat Allah. Dan di antara malaikat Allah dijelaskan dalam ayat ini, ada mereka yang tugasnya yahfazunahu min amrillah, mereka senantiasa menjaga kita.
malaikat ini muakibatun, silih berganti. Ini sesuai dengan dalam hadis Al-Bukhari bahwasanya ada para malaikat yang diutus Allah untuk bergantian. Saya sampaikan dalam tafsirnya di sini. Di sini ada dua redaksi berkaitan malaikat ini, dan juga ada pertanyaan berapa jumlah malaikat yang senantiasa menjaga kita. Ini malaikat yang sering kita sebut dengan malaikat hafadzah. Kalau mungkin sama-sama kita mengenal ada malaikat Jibril, Mikail dan yang lainnya, dan malaikat ini adalah tugasnya yahfazuna, menjaga, sehingga diberikan sebutan ataupun istilah penamaan dengan malaikat hafadzah. Kila, ini pendapat ulama tafsir yang pertama. Berkaitan dengan hafadzah ini berkaitan dengan muakibatun, malaikat yang senantiasa menjaga kita dan selalu bergiliran siang dan malam. Khamsun billail wa khamsatun bin nahar. Ada 5 malaikat khamsatun billail pada waktu malam, wa khamsatun bin nahar, ada 5 malaikat pada waktu siang, wahidun alal yamin, ada 1 malaikat yang ada di sebelah kanan kita, yaktubul hasanat, yang senantiasa menuliskan setiap kebaikan yang kita kerjakan. Wa wahidun ala shimal, ada 1 malaikat di sebelah kiri kita, yaktubunas sayyiat, yang senantiasa mencatat setiap keburukan, setiap dosa, setiap maksiat yang kita kerjakan. Wa wahidun wa kala binasiyati, ada 1 malaikat yang Allah utus tugaskan senantiasa berada dalam ubun-ubun kita. Ini berdasarkan redaksi tafsir yang pertama. Wasohih, ini berpendapat, karena mohon maaf, tentunya para ulama, khususnya para ulama tafsir, ada sedikit pemahaman yang berbeda dalam pentafsirannya, dan ini tentunya menjadi keilmuan bagi kita. Wasohih berdasarkan pendapat yang sahih, annahum asyaratun billail wa asyaratun bin nahar. Ini yang sesuai dalam hadis Al-Bukhari, malaikat yang senantiasa berganti siang dan malam itu asyaratun billail wa asyaratun bin nahar. Ada 10 malaikat yang tugasnya sip siang, ada malaikat 10 jumlahnya yang tugasnya pada waktu malam, 10 siang dan 10 malam. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asr. Pergantian si malaikat ini, wa yajtami'una, mereka para malaikat ini berkumpul fi sholatil fajr, dalam sholat subuh, wa sholatil asr, dan juga sholat asar. Malaikat yang diutus Allah, yang ditugaskan Allah menjaga manusia, karena tidak ada 1 detik pun yang tidak terlepas daripada penjagaan malaikat. Dalam Ibnu Katsir dijelaskan, kalaulah tanpa malaikat yang senantiasa menjaga kita, belum tentu ketika kita berjalan tiba-tiba terpeleset, bisa saja jatuh. Kalaulah tanpa ada malaikat yang menjaga kita pada waktu malam, di saat kita sudah lupa, di saat kita tidak ingat apapun, ada makhluk Allah yang masuk ke dalam mulut kita. Mungkin ada hewan yang masuk ke telinga kita, tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Yahfazuna min amrillah, karena senantiasa ada malaikat-malaikat yang ditugas Allah menjaga kita. Maka tentu menjadi perhatian yang sangat bagi kita, agar senantiasa kita selalu memperhatikan apa yang kita kerjakan. Tidak ada setiap amal, tidak ada setiap perbuatan yang luput dari penjagaan Allah, dan tidak luput daripada pencatatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di sini, summa ya'rujuna allazina kanu fayas'aluhullah.
malaikat yang ditugaskan Allah ketika ini tugasnya adalah pada waktu malam, pada waktu kita gambarkan saat ini, malaikat yang berkumpul pada pagi ini ketika sholat subuh, mereka 10, jadi 20 malaikat yang tadi malam bertugas lalu naik ke langit. Fayas'alullah, maka Allah bertanya kepada 10 malaikat yang ditugaskan pada waktu malam, kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau meninggalkan hamba-hambaku? Lalu fayaquluna tarakna wahum yusallun, malaikat menjawab, ya Rabb, kami meninggalkan hamba-Mu yusalluna, mereka dalam keadaan sholat. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang pertama. Lalu ditanyakan berkaitan dengan 10 malaikat ini yang ditugaskan menjaga kita. Dalam tafsir As-Sawi di sini dijelaskan, wahidun ala yamini'i, satu malaikat di sebelah kanan kita, wa akharu ala shimalihi, di sebelah kiri kita, wa akharu amamah, di depan kita, wa akharu khalfa, di belakang, wasani ala aini, 2 malaikat di mata kita, wa wahidun ala syafatai, 1 malaikat di bibir kita, wasnani ala fami yahfazuna shalah ala nabi, wa wahidun binasiyati, 1 malaikat ada di ubun-ubun. Jadi jumlahnya 10. Itu yang pertama berkaitan dengan surah Ar-Ra'd. Intinya saya mengingatkan bahwasanya bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas pada malaikat menjaga kita agar kehidupan kita, agar yang kita kerjakan selalu dengan sesuai amrillah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya sampaikan terjemahnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah, ma bi qaumin, sesuatu yang ada pada kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka merubah, ma bi anfusihim, yang ada pada diri-diri mereka. Mohon maaf saya ingatkan, jangan salah memahami ayat ini, karena bagi mereka yang salah pemahaman dengan ayat ini, pemahamannya seperti ini, bahwasanya segala sesuatu agar menjadi sukses itu ya karena usaha kita. Yang kita dapatkan itu karena adalah kerja keras kita. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali karena dirinya. Sehingga karena salah pemahaman, dia lupa sholat. Karena salah pemahaman, dia lupa bertolabul ilmi. Tiap hari dia berangkat kerja, berangkat ke sana kemari, hanya ingin merubah nasibnya. Karena salah pemahaman ayat ini, bahwasanya segala sesuatu itu ya karena usaha kita. Kalaulah kita tidak berusaha, maka tidak akan sukses. Kalaulah kita tidak berikhtiar, tidak akan berhasil. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat ini, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu karena buah kerja kita. Yang dimaksud hatta yughayyiru ma bi anfusihim dalam tafsirnya adalah bahwasanya bi anallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang ada pada suatu kaum kecuali mereka yang merubahnya. Diingatkan baginda Rasul berkaitan dengan ayat ini, iza ra'aita qaswatan fi qalbika wa hirmanan fi rizkika wa wahnan fi badanika fa'lam
annaka takallamta bima la ya'nika. Mohon maaf, saya ulang lagi. Ini saya ambil dulu pemahaman yang salah. Orang-orang yang salah mentafsirkan tentang ayat ini bahwasanya mereka bisa merubah keadaannya sendiri. Bahwasanya kesuksesan itu adalah karena kerja kerasnya, keberhasilan itu karena ikhtiarnya, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk lupanya? Dia meninggalkan sholat. Bagaimana bentuk lupanya? Dia lupa thalabul ilmi. Kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad, bahwasanya di antara dosa yang paling besar, dosa yang paling besar, bukan dosa kecil lagi, di antara dosa besar dan yang paling besar adalah al-jahlu, kebodohan. Sering orang berpemahaman salah bahwasanya mencari ilmu itu, ketika dia mencari ilmu itu tidak apa-apa, karena mencari ilmu itu minal mahdi lalahdi, sehingga dia tidak belajar. Padahal bahwasanya termasuk akbarul kabair, di antara dosa yang sangat besar adalah kebodohan. Tidak mencari ilmu itu bukan dosa kecil. Kadang-kadang kalau kita tidak sholat, oh saya lupa tidak sholat berarti kita berdosa. Tapi mereka lupa kalau tidak mencari ilmu pun bukan dosa, pada itu akbarul kabair. Disampaikan baginda Rasul berkaitan dengan ayat ini, idza ra'aita qaswatan fi qalbik, ketika engkau mendapati hatimu keras, wa hirmanan fi rizqika, rizkimu terhalang, usaha serba salah, yang dicari keuntungan yang didapati sebaliknya, apa yang dikerjakan selalu mentok. Wahirmanan fi rizqika wa wahnan fi badanika, ketika engkau mendapati tubuhmu lemah, fa'lam, maka yakinilah, maka ketahuilah, annaka takallamta bima la ya'nika, sesungguhnya engkau telah berbicara sesuatu hal yang tidak sesuai. Artinya bahwasanya ayat ini menjelaskan yang terjadi pada diri itu karena dosa kita. Allah sudah mempersiapkan nikmat bagi kita, bahkan yang sama-sama kita yakini bersama sebelum kita lahir, 4 bulan dalam kandungan kita, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Ajal kita sudah dicatat, rizki kita sudah ditentukan, kehidupan kita sudah ditentukan, syaqiyun aw sa'idun, apakah akan menjadi orang yang berbahagia atau orang celaka, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang kita perbuat, sehingga nikmat ini berubah menjadi tidak baik. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, artinya karena dosa yang kita kerjakan, karena maksiat yang kita kerjakan, maka Allah memberikan kepada kita hati yang keras. Allah memberikan ujian rizki kepada kita. Allah memberikan penyakit, memberikan lemah dalam diri. Itu karena dosa kita. Makanya saya ingatkan, bukan berarti ayat ini, tentunya saya tidak berbicara ayat ini tentang usaha kerja keras ikhtiar, karena ini bukan pada mana sebenarnya, bukan menghalangi berusahanya, bukan menghalangi ikhtiarnya, tapi harus diyakini bahwasanya dosa maksiat itu yang akan merubah daripada nikmat Allah Subhanahu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, seandainya kita senantiasa berbuat taat, seandainya kita tidak berbuat maksiat, maka Allah tidak akan merubah kenikmatan itu. Kenapa kenikmatan berubah menjadi balai dan musibah? Itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, karena diri kita, karena kita berbuat maksiat, karena kita berbuat dosa. Disampaikan dalam tafsirnya, fanni'amu ta'ti minallah bila sababin wasalbu'a yakunu bisababil ma'asi. Nikmat itu datang dari Allah kadang-kadang tanpa sebab.
Dan yang menjadikan kenikmatan itu hilang adalah bisababil ma'asi, karena perbuatan maksiat, karena perbuatan dosa. Saya ingatkan kepada jamaah, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam, dia ditugas Allah untuk melawan Fir'aun laknatullah. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berjuang melawan Fir'aun, walaupun beliau seorang Nabi dan Rasul, tentu ada keraguan. Ya Allah, saya memiliki istri, saya memiliki putra, bagaimana kalau aku berjuang melawan Fir'aun? Ini istriku, ini keluargaku, bagaimana? Allah ingatkan, wahai Musa, datanglah ke pesisir, di sana ada batu yang besar, maka pukullah batu tersebut. Dipukullah, di sana ada batu yang besar, lalu dipukul oleh Nabi Musa, terbelahlah batu tersebut, tapi belum hancur. Dipukul lagi, terbelah lagi sedikit. Bahkan saya terima kisahnya, ini ada yang menceritakan sampai 7 kali dipukul, sehingga begitu terakhir dipukul, di sana ada seekor cacing yang sedang makan. Sama-sama kita berpikir, batu yang sangat besar, apakah secara logika kita, secara pemahaman kita, kalaulah bukan atas izin Allah, bukan atas kuasa Allah, di sana, di dalam batu yang besar tersebut ada seekor cacing yang sedang makan. Apa yang dikatakan cacing tersebut? Maha suci Allah, Zat yang selalu melihatku, Zat Allah yang selalu memperhatikanku dan tidak melupakanku. Cacing di dalam batu saja bisa makan. Ini menjadi pelajaran bahwasanya fani amu ta'ti bila sababin, urusan nikmat sudah Allah atur. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Setiap individu manusia sudah diberikan rizki yang pas sesuai takaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugilah orang-orang yang berbuat maksiat hanya karena urusan rizki. Pani'amu tati bila sababin, nikmat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu, sudah ditakar dan pasti tidak akan tertukar. Sudah ditentukan, tidak ada yang bisa menghalanginya. La mani'a lima a'toita wala mutiya lima mana'ata. Ketika itu akan menjadi rizki kita, menjadi milik kita, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Wassalamualaikum, kenapa nikmat ini hilang? Maunya usaha kita lancar, harapannya sukses, harapannya badan kita sehat, harapannya hati kita bersih. Kenapa? Wassalamu'a bisababil mas. Itu karena maksiat, itu karena dosa yang kita kerjakan. Makanya dijelaskan di sini, jelaskan hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu karena diri kita yang merubahnya. Itu karena ulah kita yang merubahnya, yaitu dengan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Jadi mohon maaf, jangan salah memahami berkaitan dengan ayat ini, bahwasanya yang menentukan kita adalah usaha kita, yang menjadikan sukses kita adalah kepintaran kita, yang menjadikan kita seperti ini adalah karena kerja. Itu pemahaman yang sangat salah. Karena sesungguhnya yang terjadi pada diri kita itu buah perbuatan kita, khususnya berkaitan dengan ayat ini adalah perbuatan maasi, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, itu yang akan merubah nikmat yang Allah berikan. Seperti tadi disampaikan dalam hadisnya, tentunya harus sama-sama diyakini. Idza ra'aita qaswatan fi qalbik, ketika engkau mendapati hatimu keras, susah mendapatkan nasihat, susah mendapatkan kebaikan, inginnya kita itu tahu pahalanya sholat tahajud, kenapa tahajud belum bisa kita kerjakan, tahu kita pahala membaca Al-Quran, kenapa susah lisan ini duduk membaca Al-Quran. Idza ra'aita qaswatan fi qalbik, ketika engkau dapati hatimu keras, dan juga wahirmatan fi rizki, rizkimu terhalang, segala serba susah, serba gagal, wawahnan fi badanik,
dan juga badanmu lemah, fa'lam, yakin bahwasanya annaka takallamta bima la ya'nika, sesungguhnya engkau pernah berbicara sesuatu hal yang tidak sesuai. Hanya berbicara yang salah saja sudah menjadi hal tersebut, apalagi dosa-dosa yang lainnya. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, tentunya bahwasanya harus pahami bersama dengan ayat ini. Jangan selalu menyalahkan takdir. Oh, ini karena ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan takdir setiap manusia ini tidak akan lepas dari 4 hal. Disampaikan oleh para ulama dalam Kifayatul Atqiyah pun dijelaskan, dan yakin keberadaannya. Ada nikmat, ada musibat, ada baliyat, kan? Ada taat, ada maksiat. Ada waktunya seseorang mendapatkan kenikmatan, ada waktunya seseorang itu mendapatkan yang tidak baik, musibat namanya. Ada waktu ketika orang tersebut berbuat taat, dan ada ketika waktu kita berbuat maksiat. Tentunya dalam 4 hal ini harus kita bisa mensikapinya. Ketika Allah berikan kita kenikmatan, syuhudul minnah minallah, yakin ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita harta, Allah berikan kita jabatan, Allah berikan A dan B dan C. Ini syuhudul minnah minallah. Ini adalah nikmat yang Allah berikan. Wa ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min nafsi. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada yang terjadi kecuali atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kita musibah, musibah itu yang sering kita artikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka ya ridho, sabar terhadap musibah tersebut. Ketika suatu hal kita berbuat taat seperti ini, kita ditakdirkan oleh Allah, diiradatkan oleh Allah, dikudratkan oleh Allah, bisa berkumpul di masjid, bisa beriktikaf, sholat berjamaah, bersama-sama bersilaturahmi, al-farah, ada kebahagiaan dalam hati kita. Ini anugerah Allah yang sangat besar. Dan ketika kita berbuat maksiat, jangan lupa kita istighfar dan taat, sehingga nanti berkaitan dengan takdir ini, jelas manusia akan dikelompokkan menjadi 4. Sama-sama kita berintrospeksi hari ini. Ada orang yang ketika diberikan nikmat dia taat, ada orang yang ketika diberikan nikmat dia berbuat maksiat. Ada orang yang ketika diberikan musibat dia taat. Ada orang ketika diberikan musibat dia maksiat. Hartanya tidak diberikan dan juga dosanya, masya Allah, sangat banyak. Na'udzubillah subhanahu. Dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah anugerahkan kepada kita nikmat, dan nikmat ini bisa kita pergunakan untuk bertaat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Kalau tadi kandungan ayat yang pertama berkaitan dengan keyakinan kita bahwasanya ada malaikat yang senantiasa menjaga kita siang dan malam, depan belakang, yang senantiasa menjaga kita agar tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kandungan ayat yang kedua, kita diingatkan bahwasanya karena ulah kita, karena perbuatan maksiat kita, karena perbuatan dosa kita, sehingga Allah merubah kenikmatan ini. Kalaulah tidak karena perbuatan dosa, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah kenikmatan yang ada pada kaum, yang ada pada diri kita, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali karena kita yang merubahnya. Yang dimaksud merubah di sini adalah dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa, dengan segala maasi yang kita kerjakan.
Yang terakhir berkaitan dengan kandungan ayat ini, wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi miwal. Wa iza aradallahu biqaumin su'an, ketika Allah menghendaki suatu kaum su'an itu keburukan. Kalau mungkin secara kasat, secara dohir, Allah berikan bencana, Allah berikan gempa sampai 7,7 di NTT. Ketika Allah menghendaki suatu kaum keburukan, maka fala maradda lahu, tidak akan ada seorang pun yang menolaknya. Kan tadi ada malaikat yang menjaga kita, malaikat hafadhah yang 20 yang bertugas siang dan malam menjaga kita. Tentu karena dijaga malaikat tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Wa ma lahum min dunihi miwal, wa ma lahum, dan tidak bagi para malaikat yang ditugas menjaga kita min dunilai, selain daripada Allah, miwal, yang mampu menjaganya. Jadi tidak boleh dibenturkan, tidak boleh dijadikan konflik. Tadi kita dijaga malaikat, pagi, siang, dan malam, depan, belakang, kiri, kanan dijaga malaikat. Kenapa ini ujian turun? Kenapa ini ada gempa? Kenapa ini ada banjir? Kenapa ini musibah semakin merajalela? Iza aradallahu bika min su'an, ketika Allah menghendaki sesuatu hal yang tidak baik terhadap suatu kaum, fala maradda lahu, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Wa malahum, dan juga bagi para malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan menjaga manusia, menjaga kita, min dunihi miwal, tidak bisa menolaknya, tidak bisa menghalanginya. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, nasihat yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan baik dan tidak baiknya seseorang hamba. Iza aradallahu bi abdin khairan, ketika Allah menghendaki seorang hambanya menjadi baik. Ini introspeksi untuk kita, barometer untuk kita, ketika Allah menghendaki kita menjadi orang baik, karena kita tidak membicarakan orang lain, maka ada ukuran yang Allah berikan. Yang pertama, faqahahu fiddin, Allah berikan baginya pemahaman dalam urusan agama. Memahami urusan agama tidak ada jalan kecuali melalui thalabul ilmi, melalui belajar, melalui berkumpul dalam majlis-majlis ilmu seperti saat ini. Tentunya kita penuh harap kepada Allah dengan berkumpul kita di tempat yang mulia ini. Ini adalah ukuran, ini adalah barometer bahwasanya Allah akan menjadikan kita orang yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, wa zahadahu fid dunya, Allah berikan baginya kezuhudan dalam urusan dunia. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara zuhud dalam urusan dunia, mohon maaf, jangan salah pemahaman. Zuhud itu bukan berarti tidak memiliki dunia. Zuhud itu bukan berarti tidak memiliki jabatan. Dalam surah An-Naml dijelaskan berkaitan dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Allah sebutkan Nabi Sulaiman wa kana minaz zaidin, dia adalah hamba Allah yang zuhud kepada Allah. Kita kenal dalam sejarah Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang sangat luas. Nabi Sulaiman memiliki harta yang sangat banyak, sehingga dalam doa Nabi Sulaiman dijelaskan mulkal la yambaghi li ahadin min ba'di,
dia berdoa agar diberikan kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun selain daripada Nabi Sulaiman. Artinya tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyaingi kekuatan, menyaingi kerajaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Hartanya banyak, seorang raja memiliki kekuasaan yang sangat luas, tapi Allah sebutkan Nabi Sulaiman wa kana minaz zahidin. Nabi Sulaiman adalah orang yang zuhud. Berarti zuhud itu bukan berarti kita tidak memiliki harta. Zuhud itu bukan berarti kita tidak diperkenankan memiliki jabatan, bukan. Tapi segala sesuatu yang dimilikinya tidak menghalangi dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian bagi Nabi Sulaiman ketika ketika singgah dalam surah An-Naml, bisa dipahami bersama. Ketika seorang hamba Allah yang namanya Asiful Baraya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Sabah sampai ke Palestina, dalam ukuran Nabi Sulaiman memejamkan matanya lalu membuka matanya, singgasana sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Disampaikan dalam Al-Quran surah An-Naml, ini liyabluwani aashkuru am akfur. Ini ujian daripada Allah, apakah aku bersyukur ataupun kufur. Berarti Nabi Sulaiman tidak tergoda dengan urusan dunia. Justru dunia, justru harta, justru jabatan dijadikan media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud. Orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, dia zuhudkan urusan dunia. Karena bagi orang yang tidak zuhud dalam urusan dunia, tidak akan pernah merasa cukup dengan urusan dunia. Tentu sama-sama dipahami dalam hadis, dalam Al-Quran berkaitan orang-orang yang sangat terobsesi dengan urusan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia ingat bahwasannya dunia itu tidak bermanfaat hatta zurtumul maqabir, ketika sudah mati baru sadar bahwasanya dunia ini melalaikan. Yang ketiga, ukurannya ketika Allah menghendaki seorang hambanya menjadi orang yang baik adalah wa basarahu fi uyubi nafsi. Allah akan perlihatkan kekurangan dirinya. Ini yang sangat susah. Karena berkaitan urusan kesalahan, berkaitan urusan aib, berkaitan urusan kekurangan, saya tidak membicarakan orang lain, membicarakan saya sendiri, bahwasanya yang sering kita ingat, yang sering kita perhatikan adalah kesalahan, kejelekan, aib orang lain ketimbang aib kita sendiri. Kalau urusan kesalahan, kita lupa kesalahan sendiri. Kalau orang lain, oh dia pernah berbuat anu, oh saya tamah meni anu, saya tamah anu. Urusan aib, urusan kesalahan yang bukan yang besar pun, yang kecil pun dia korek, yang kecil pun dia cari-cari. Ini berkaitan dengan urusan aib. Sehingga karena yang dilihatnya aib orang lain, yang dilihatnya kejelekan orang lain, selalu merasa oh dia mah baik, dia mah hebat, dia mah pintar. Karena yang dilihat daripada orang lain kekurangannya, karena yang dilihat dari orang lain adalah kejelekannya. Dan bagi orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik, sebaliknya, dia perlihatkan aibnya. Ya Allah, saya lupa tidak sholat berjamaah, padahal sholat berjamaah itu kan afdolul a'mal. Lalu ketika dia tidak berjamaah, sedih rasanya. Ya Allah, Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam engkau. Al-Quran ini mukjizat. Malu saya kalaulah hari ini belum bisa membaca Al-Quran. Maka dia berusaha rajin membaca Al-Quran. Ya Allah, saya ini banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, maka tiap hari tidak lupa lisannya membacakan istighfar, tidak lupa tiap hari dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena yang Allah perlihatkan adalah uyubi nafsi, kekurangan dirinya. Berbeda dengan urusan kebaikan.
Kalau urusan kebaikan biasanya kalau kita berbuat baik itu selalu ingat. Bahkan tahun lalu pun, yang udah 10 tahun pun kita ingat bahwasanya kita pernah berbuat baik kepada si A, kita pernah berbuat baik kepada si B, kita pernah menyumbang masjid ini, kita pernah bersedekah. Sementara kebaikan orang lain kadang-kadang kita lalaikan, kita lupakan. Iza aradallahu bi abdin khairan, bagi hamba Allah yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka wa basara'u fi uyubi nafsihi, Allah perlihatkan kekurangan dalam dirinya, Allah perlihatkan aib dalam dirinya, sehingga senantiasa dia terus beristighfar. Apakah kita lupa bagaimana baginda Rasul tiap harinya 100 kali beristighfar, sementara baginda Rasul maksum, dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat, sementara kita yang tidak luput daripada dosa dan maksiat, berapa istighfar yang kita ucapkan? Kesimpulannya dari ayat ini, barangkali cekap aja terus tabu genep gelisir lopat. Intinya sama-sama kita belajar melalui surah Ar-Ra'd ayat ini bahwasanya kita mengimani ada malaikat yang diutus Allah, yang diperintahkan yahfazuna min amrillah, senantiasa menjaga kita. Dan juga yang kedua, intinya daripada ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, segala sesuatu nikmat sudah ditentukan Allah. Sudah jelas 4 bulan dalam kandungan, tapi kenapa ini berubah kenikmatannya? Karena ulah maksiat, karena dosa yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, ketika Allah menghendaki sesuatu ketidakbaikan, su'an, keburukan pada kaum, tidak ada yang mampu menghalanginya, termasuk para malaikat Allah yang dijaga. Itu saja yang bisa disampaikan. Tentu banyak kesalahan, mohon untuk dimaafkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayatnya jawab berapa? Tapi cekap. Buat kita semua menjadi ilmu buat kita. Tentunya kita menginjak acara selanjutnya, yaitu acara tanya jawab. Kita ada kalau ada yang mau bertanya, bangga aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, sebenarnya banyak sekali yang ingin ditanyakan, cuma 2 aja. Tadi ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, kalau salah ada 4, tapi kayaknya yang baru diungkap baru 3 tadi. Pertama, pengetahuan terhadap agamanya, kemudian bersikap jujur, dan yang ketiga introspeksi terhadap kelemahan dia. Nah, mungkin yang keempatnya masih diperlukan. Mungkin saya yang salah, ada 3 mungkin. Pertanyaan yang lagi di skip. Pertanyaannya begini Ustaz. Ini pertanyaan umum sebenarnya, karena pengetahuan saya gitu, yang sangat awam mengenai takdir tadi, bahwa sesuatu sudah ditentukan. Lalu pertanyaan dalam diri sendiri yang bodoh ini, lalu apa peran doa, apa peran ikhtiar, lalu nanti kita dihisab gitu. Kalau semuanya sudah ditentukan, apakah manusia itu menjalankan kehidupan seperti robot saja? Lalu apa peran doa dan ikhtiar di situ? Lalu apa gunanya kita dihisab kalau segala sesuatunya sudah ditentukan seperti robot? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Izin langsung dijawab. Nggak iya tapi cekap.
Kita masih ada lagi yang mau tanya? Cukup. Terima kasih. Berkaitan dengan takdir, tentu seperti tadi disampaikan dalam hadis Bukhari Muslim pun sama, jelas ini ketentuan Allah, bahwasanya diawali dengan 4 bulan dalam kandungan orang tua itu sudah ditentukan segala sesuatunya. Itu harus dipahami dan diyakini bersama. Yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita di dunia ini memiliki tugas. Tidak hanya kita lahir lalu mati lagi, tidak, tapi ada tugas mulia yang Allah berikan kepada kita. Bentuknya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk penghambaan, untuk berbakti, untuk beribadah kepada Allah. Ini pun harus diyakini bahwasanya tugas kita di dunia itu, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan harus memiliki nilai ibadah. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus menjadi ibadah. Karena urusan ibadah jangan dibatasi dalam sholat saja, tidak dibatasi hanya dengan puasa saja, karena 24 jam sehari semalam ini harus menjadi nilai ibadah. Nah, karena ada ibadah, maka ketika tugas ini tidak dilaksanakan, ada hitung-hitungannya. Kenapa harus ada hisaban? Kenapa harus ada mizan? Ini pembuktian daripada amal kita. Allah memerintahkan untuk beribadah, betul tidak? Agar tidak salah dicatat, agar tidak salah dihisab. Maka dengan mizan, timbangan amal, dengan hisaban, itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Adil, dan bentuk adilnya tercatat semuanya. Sehingga ketika kita berbuat baik ternyata tidak dicatat, oh kita bisa komplain, saya sholat, kenapa catatan sholatnya tidak ada? Oh ini berbuat dosa, kenapa catatan dosanya tidak ada? Itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi karena dicatat, karena nanti akan dihitung, dan tentunya sesuai dengan catatan, sesuai dengan hisaban, itu yang kelak akan menjadikan makwa kita, menjadikan pengembalian kita. Makanya Allah ingatkan, famayyamal misqala dzarratin khairan yarah, famayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik, yaroh, akan nampak. Yaroh itu dalam tafsirnya akan mendapatkan balasan. Kebaikan itu bukan hanya, oh ini ada jazaun, ada balasannya. Pun juga ketika kita berbuat syaron, berbuat hal yang tidak baik, yaroh, itu pun akan mendapatkan balasan. Maka tentunya tidak bertolak belakang urusan takdir, berurusan dengan ikhtiar, urusan doa, karena ikhtiar, doa, usaha, tawakal itu bentuk ubudiyah, bentuk penghambaan kita kepada Allah. Mau dengan sholat, mau dengan apapun yang kita kerjakan, yang penting endingnya adalah penghambaan, ibadah kepada Allah. Karena nanti ada perintah yang berbeda. Urusan tawakal ini perintahnya diperintahkan oleh Allah. Ketika kita beribadah, ini harus ada matlubnya, harus ada perintahnya.
Karena tidak bisa kita melakukan ibadah tanpa matlub, tanpa atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya urusan doa, ud'uni astajib lakum, silakan kalian berdoa, astajib, aku yang akan mengijabahnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, urusan rezeki tawakallah fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupinya. Jadi hemat saya kalau mungkin kurang, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan juga cukup, tidak akan terbentur urusan ketentuan sehingga kita kan laksana robot, betul, itu betul. Wama wallahu khalaqakum wama ta'malun, dalam ayat yang lain, wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakanmu, wama ta'malun, dan segala sesuatu yang kita kerjakan itu diciptakan Allah. Kita bergerak, kita hidup, kita mati, itu Allah ciptakan. Itu gambaran seperti tadi Bapak, robot betul, karena segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa kita ini kan seperti, kalau mungkin saya seperti wayang itu kan bergerak atas keinginan dalang. Dia bicara ya dalang sebetulnya yang berbicara. Itu Allah jelaskan, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Tapi dalam konteks ayat yang lain Allah perintahkan untuk beribadah, sehingga dalam mengisi ibadah ini ya ada sholatnya, ada kasabnya, ada usahanya, ada ikhtiarnya, dan yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau pemahaman saya terbatas. Terima kasih Pak Ustaz, ya, mudah-mudahan yang terjawab yang tadi. Bisa ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada? Kalau Ya. tidak ada berarti mohon maaf Bapak, terakhir sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Yang pertama kita berdoa kepada Allah pada pagi hari yang berkah ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat zahir batin kita. Yang kedua kita berdoa kepada Allah untuk segala hajat kita. Segala tentunya sama-sama kita memiliki keinginan dalam urusan duniawi, dalam urusan agama. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala keinginan kita, keberkahan dengan pengajian ini Allah qabul, Allah ijabah. Terkhusus kita memiliki proyek akhirat, pembangunan Masjid Jami Nur Ajiji ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, bisa selesai seperti yang diharapkan. Tentunya juga kita berdoa dikhususkan untuk putra-putri kita. Saya selalu mengingatkan kepada jamaah, kebahagiaan di dunia ketika kita melihat putra-putri kita, melihat cucu kita, melihat zuriat kita, dan kita inginkan mudah-mudahan kebahagiaan kita di dunia berkumpul dengan istri dan anak ini menjadi kelak kebahagiaan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentu kita berdoa untuk putra-putri kita, zuriat kita, mudah-mudahan Allah jadikan mereka hamba-hamba Allah yang solih dan solihah, yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan keterbukaan ilmunya. Yang sudah berkeluarga, yang sudah bekerja, mudah-mudahan rumah tangganya, pekerjaannya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berdoa kepada Allah untuk hamba-hamba Allah yang berjasa memberikan infak, sedekah, kebaikan untuk pembangunan Masjid Jami ini. Mudah-mudahan Allah berikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Terakhir untuk keluarga kita, sahabat jamaah yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan keluarga jamaah Masjid Jami Nur Ajiji, tetangga kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatil mazkurah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membaca doa tadi alhamdulillah ilmu pada hari ini itu mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan juga doa bermajelis subhanallah mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau sholat suruh, setelah itu kita ada kopi-kopi barangkali.